Alhamdulillahilladzi kataba alaina bisiyam kama kataba alal ladzina min qablina la'allana minal muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah Isya dan Tarwih rahimakumullah. Pertama-tama tentunya mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita sekalian, serta salawat dan salam mari kita senantiasa kirimkan karibaan junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah Isya dan Tarawih rahimakumullah. Kalau yang lalu itu kita bahas masalah bagaimana membina kita punya iman dalam rangka memupuk semangat kita beramali Ramadan. Dan waktu itu saya menggantikan salah seorang teman. Dan kali ini baru jadwal saya, tetapi kayaknya kurang fit. Soalnya kemarin malam saya dari ceramah Ramadan juga di Kostrad Karyango dan sempat tertunda sehingga larut malam baru balik. Inilah hasilnya, sedikit masuk angin. Ma'asyiral muslimin jamaah Isya dan Tarwih rahimakumullah. Sukses tidaknya pendidikan anak-anak itu tergantung dari orang tuanya. Iya. Bagaimana orang tuanya mendidik, insya Allah hasilnya begitu. Iya. Karena memang Nabi berpesan al-baitul madrasatul ula. Rumah itu adalah sekolah yang pertama dan utama. Iya. Gurunya, pendidiknya adalah bapak ibunya. Ya, kita ini orang tua berperan sekali dalam pendidikan. Dan orang tua lah pendidik ulung terhadap generasi. Coba bayangkan Pak. Saya 6 tahun itu belajar bahasa Arab sampai kelas Arab, belum bisa semahir anak-anak yang baru diajar sama orang tuanya berbicara paling lama 2 tahun sudah lancar. Iya. Bahkan ada yang 7 bulan sudah bisa bicara. Begitu hebatnya seorang tua itu dalam pendidikan. Olehnya itu sekali lagi bahwa sukses tidaknya pendidikan anak-anak itu adalah orang tuanya. Bukankah sabda Rasulullah yang menyatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, suci, bukan bersih tapi suci. Kalau bersih itu tidak ada sesuatu, habis semua. Ya, kalau ada cerita rakyat itu dari Lagaligo, saya baca, disuruh anaknya, nak pergi bakarkan rosok saya. Ya, pergi bakar rokok bapaknya sampai habis. Nah, ini karena tidak dididik baik-baik. Kemudian karena dihukum bersihkan kebun.
Ya, ini dia bersihkan kebun, dia cabut rumputnya, cabut teronnya, cabut tebang pisahnya semua. Ini baru bersih. Tetapi kalau anak yuladu alal fitrah, nah, lahir dalam keadaan suci, ada sesuatu yang tidak ternodai, itulah suci. Kalau bersih tadi tidak ada, dihabisi. Nah, apa yang tidak ternodai itu adalah ini tadi fitrah ini, yaitu tauhid dari Allah di dalam diri anak itu. Memang saja awal itu sudah Islam, nanti di belakangan bilang oh anak-anak diislamkan, disunat, dikhitan, bilang diislamkan, anak sudah Islam sejak lah sudah dalam kandungan. Bukankah Allah membaiat di dalam rahim orang tua setelah ditiupkan roh, wahai gulam halastu bi rabbikum qalu bala. Nah, itu percakapan Allah dengan makhluknya. Sudah Islam, keislamannya itulah yang dimaksud suci. Berimannya itu adalah suci. Anak-anak ini keluar dalam keadaan suci, fitrah. Pak abu-abuhu, nanti orang tuanya yang membentuknya. Seperti apa? Nah, sekarang Rasulullah sudah mengatakan ada 3 bentuk, dan tampak sekarang abu-abuhu yuhawidani. Orang tuanya membentuk mereka seperti Yahudi. Ya, kalau nama mantap, Muhammad Saleh sudah Muhammad Saleh lagi. Tak begitu dilihat di televisi dapat sergap Muhammad Saleh begal orang dari pasar. Subhanallah. Ini pendidikan dari orang tua ini. Au Nasirani, atau gayanya seperti betul orangnya seperti namanya adalah nama-nama muslim, tetapi gayanya gaya seperti orang Nasara. Kalau nama mantap, tetapi lihat mereka senang yang hura-hura, enggan masuk masjid. Ya, masuk di dalam masjid ini rata-rata yang seperti saya ini yang siap, yang artinya sudah menganga lubang lahatnya. Padahal kita tidak mampu lagi. Seandainya anak muda, seandainya ada namanya tarawih 40, biar 40 itu tidak capek. Kita ada 8 rakaat sudah bunyi lututnya. Iya. Tapi memang karena terbentuknya seperti itu. Jadi salah siapa? Kembali kita ini seperti orang tua. Dan kenakalan remaja ini semakin meresahkan, apalagi masa kasar. Coba lihat, di patroli menyiarkan balap liar di mana-mana, polisi kewalahan. Siapa anak itu? Anak-anak kita. Begal jadi dambaan. Bukan mereka merasa malu kalau pernah saya jenguk teman, bangga sekali jadi begal karena pendidikan yang kurang dari orang tua. Kenapa bisa kurang? Sekarang orang tua banyak mengurusi kesuburan dunia sehingga anak terabaikan. Pak,
Pak, anak-anaknya kenapa? Oh, saya sibuk Pak. Biarlah urus sendiri. Iya, sudah dewasa. Astagfirullah. Nah ini, makanya itu mari kita didik anak kita sebaik-baiknya. Dari awal saja, jangan mengatakan bahwa pendidikan itu hanya sejak kecil saja, tapi dididik sampai mereka besar. Bukankah Rasulullah bersabda, "Adibu auladakum qabla wiladatihi." Iya. Kalau pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita adalah pendidikan usia dini PAUD, mulai dari situ. Umur biasa ya, berapa tahun biasa itu anak-anak jadi PAUD? Umur 4 tahun PAUD, masuk TK atau RA 5 tahun, masuk SD 7 tahun. Tapi Nabi bersabda, "Adibu auladakum qabla wiladatihi." Subhanallah. Didiklah anakmu sebelum mereka lahir. Pusing Pak, pusing Bu ya. Yang lahir saja ini setengah mati kita didik. Bagaimana mendidik yang tidak lahir? Itu tingginya bahasa ya. Maksudnya hadis ini menjadikan diri kita sebagai contoh kepada anak-anak sebelum lahir itu. Jangan nanti lahir, pergi mengaji. Wah, anak bilang, bagaimana pergi mengaji? Bapak saja tidak pernah pegang Al-Quran. Iya, banyak begitu. Jangan berkelahi. Bagaimana ibu katakan, jangan kamu nak berkelahi. Bagaimana lah, mengerti? Bagaimana saya tidak berkelahi? Nah ibu juga baku gosip di WA. Jadi jadikan diri kita sebagai patron, sebagai contoh, sebagai teladan terhadap anak-anak kita. Kalau bisa sebelum mereka lahir. Ya, karena kalau kita terbiasa, insya Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat, jamaah Isya dan Tarwih rahimahullah. Kenapa? Karena anak itu adalah salah satu investasi dunia akhirat kita. Coba kalau ada anak-anak sukses, langsung itu namanya dulu orang tuanya selalu diikutkan. Profesor ini ikut PAM-nya. Ya. Dokter ini ikut PAM-nya. Rata-rata sekarang ikutkan PAM. Bahkan di daerah Arab, di daerah Timur Tengah, yang dipanggil adalah orang tuanya, bukan lagi anaknya. Contoh, Grand Sheikh di Mesir Al-Azhar bukan dipanggil Ata'illah, tetapi PAM-nya yang dipanggil, orang tuanya yang dipanggil. Dia merasa enak kalau dia menjadi sukses dan orang tuanya dipanggil. Ya. Jadi itu artinya kalau anak sukses kita juga ikut sukses. Anak baik kita juga ikut baik. Tetapi kalau anak rusak ya ikut juga rusak. Jadi investasi. Wajar kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasi." Kalau sudah meninggal, mati anak Adam itu sudah tidak mampu berbuat apa-apa. Illa min salasin, kecuali ada 3. Yang pertama sedekahun jariyah, yang kedua ilmu yantafa'u bih, sedekah jariah yang kita masukkan celengan, yang kita pakai membangun masjid, membangun jalanan untuk keperluan umum. Itu kalau dipakai ya mengalir terus pahalanya. Ilmu yang tafabihi kita ajarkan tetangga kita ajarkan anak-anak murid-murid kita. Al waladun sholihah. Nah, ini
dan meninggalkan anak soleh, ya do'ulah dan senantiasa mendoakan. Mana bisa mendoakan kalau tidak soleh? Kalau anak preman ditinggalkan, jangan mengharap bisa didoakan, Pak. Jangan harap bisa didoakan kalau kita punya anak nakal, malah dikutuki. Kenapa bisa dikutuki? Yang pekerjaannya hanya bertengkar masalah warisan, yang siksa orang tuanya. Untuk kalau olehnya itu mari kita bentuk anak kita menjadi anak yang soleh, karena merupakan investasi. Mudah-mudahan anak-anak kita yang kita tinggalkan nanti menjadi investasi, dan insya Allah yang membuat kita tenang di dunia, dan insya Allah menuai yang namanya amal jariah di akhirat insya Allah. Wallahumma fiqh ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.